Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulika, NIM 2014-050010, Prodi Tadris Bahasa Inggris, kelas TBIA, asal Darmasraya. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan sistem etika Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan sistem etika Pancasila. Sistem etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh negara yang menganut paham etika Pancasila adalah negara Indonesia. Poin yang kedua yaitu liberalisme. Pada akhir abad ke-18 di Eropa, terutama di Inggris, terjadilah suatu revolusi dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian berkembang ke arah revolusi teknologi industri. Perubahan tersebut membawa perubahan orientasi kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, diceritakan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Contohnya yaitu kebebasan pendapat antar individu. Contoh negara yang menganut paham liberalisme yaitu negara Amerika. Poin ketiga adalah komunisme. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Yang tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama. Contoh negara yang menganut paham komunisme adalah negara Cina. Perbedaan dari tiga paham tersebut adalah yang pertama, paham etika Pancasila lebih mengutamakan perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, paham liberalisme lebih mengutamakan terciptanya suatu masyarakat yang memiliki kebebasan. Yang ketiga, paham komunisme lebih mengutamakan terciptanya suatu masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama. Pembahasan selanjutnya adalah analisis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubahkan nilai dasar. Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang sejak tahun 1985, tetapi semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu sendiri ditetapkan sebagai dasar negara. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu pertama, ideologi Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dari kondisi zaman yang terus mengalami perubahan. Kedua, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntunan perkembangan zaman secara relatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Ketiga, yaitu sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia
situasi kehidupan yang sedang akan dihadapinya, terutama menghadapi globalisasi dan keterbukaan. Nomor 4 yaitu ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam wadah dan ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila memang memiliki syarat sebagai ideologi terbuka, yaitu yang pertama, memiliki nilai dasar yang bersumber pada masyarakat atau realita bangsa Indonesia seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Atau nilai-nilai tidak dipaksakan dari luar atau bukan pemberian negara. Yang kedua, memiliki nilai instrumental untuk melaksanakan nilai dasar seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang, peraturan-peraturan, ketetapan MPR, DPR, dan lain-lain. Yang ketiga, memiliki nilai-nilai praksis yang merupakan penjabaran nilai instrumental. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dari penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.